Tuhan, sebentar kami akan terlebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang dipermuliakan, Engkau Tuhan yang sukacita melihat kami memuji nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk bersukacita lebih lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Shalom adik-adik, kembali lagi bertemu dengan kakak Bella. Nah adik-adik, karena ini mau memulai firman Tuhan, jangan lupa persiapkan Alkitab dan alat tulisnya ya. Firman kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat 1 sampai 15. Sebelum kita memulai firman, kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami. Satu kerinduan bagi kami, kita mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita buka Alkitabnya ya. Tapi kakak hanya baca setengahnya saja ya. Buka di Yohanes 16 ayat 1 sampai 15. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya ambil datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hai, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Nah, adik-adik sekolah minggu, topik kita pada pagi hari ini fokus dengan penghibur. Siapa sih yang gak suka penghibur? Siapa sih yang gak suka dihiburkan? Pasti setiap kita suka. Gak bapak-bapak, gak mama-mama, gak anak-anak, gak remaja, gak pemuda. Pasti semua suka dihibur. Adik-adik sekolah minggu dan semuanya, firman Tuhan ini dihadirkan dengan sebuah situasi bahwa Tuhan Yesus berpesan dan berbicara kepada murid-muridnya bahwa Tuhan akan pergi dari mereka secara bentuk manusia. Sudah pasti mereka sangat sedih. Seperti firman Tuhan mengatakan di ayat 6, sebab itu hatimu berduka cita. Pastilah sedih. Siapa sih yang gak sedih?
Contohnya, temannya pergi karena pindah sekolah, teman tetangga pergi karena pindah rumah baru, sahabatnya pergi karena bapaknya pindah kerjaan. Apalagi kalau perginya beda pulau sama kita. Wah, pasti sangat susah ya untuk bertemu. Pastilah bersedih. Adik-adik sekolah minggu di rumah aja pasti kangen kan sama teman-temannya. Pasti kangen juga kan sama kakak-kakak sekolah minggu. Pasti kangen dong, secara sudah hampir 2 tahun kita tidak bertemu. Bener kan? Hayo ngaku, adik-adik kangen kan sama kakak-kakak sekolah minggu? Apalagi ini bicara tentang tidak ketemu untuk selama-lamanya dalam bentuk wujud manusia kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pastilah kita bersedih. Pastilah kita berduka cita. Tetapi Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, "Hei kalian, tidak usah bersedih. Tidak usah berduka, seperti orang yang kesepian. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus." Apa sih Roh Kudus itu? Apa ya? Bayangkan adik-adik, Tuhan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dia dikatakan adalah penghibur. Dan dia adalah utusan Allah. Utusan Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Pekerjaannya apa? Dikatakan ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ingat ya adik-adik, pekerjaannya ada 3. Yang pertama yaitu menginsafkan, yang kedua kebenaran, dan yang ketiga penghakiman. Ayo adik-adik, apa sih pekerjaan Roh Kudus itu? Nah, ayo apa? Tadi barusan kakak bilang loh, pekerjaan Roh Kudus itu ada 3. Yap, betul. Menginsafkan, kebenaran, dan penghakiman. Itulah pekerjaan Roh Kudus, dan itulah nanti yang diberikan kepada kita, dan orang percaya akan hidup sebagai pribadi. Seperti apa yang dikatakan fungsi dari Roh Kudus itu? Yang pertama, menginsafkan, yang kedua kebenaran, dan yang terakhir adalah memberikan penghakiman. Artinya Roh Kudus akan menyadarkan dunia ini, akan menyadarkan anak-anak sekolah minggu, akan menjelaskan buah kita kalau kita berbuat dosa. Pasti kalau sudah berdosa tidak dilakukan lagi. Minta maaf dong sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku salah. Aku lupa berdoa tadi malam. Tuhan Yesus, maafin aku ya. Aku salah. Aku lupa berdoa. Kita disadarkan dan kita diingatkan. Lalu yang kedua dikatakan akan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah bahwa Yesus pergi ke rumah Bapanya di sorga. Wah, itu luar biasa sekali kan adik-adik? Itu sukacita sekali. Kenapa? Bayangkan Tuhan kita, Yesus kita terangkat ke sorga. Dia pergi ke rumah Bapanya. Hayo adik-adik sekolah minggu, siapa sih yang gak suka pulang ke rumah? Detik-detik jam terakhir sekolah aja pasti adik-adik gak sabar mau pulang. Duh, sebentar lagi mau pulang nih, gak sabar. Pengen pulang, pengen cepet-cepet pulang, pengen cepet-cepet sampai rumah. Pasti begitu kan adik-adik? Di rumah kita bebas kan? Mau tidur, mau menonton TV, mau bermain, mau berteriak, yeay. Mau teriak, mau kayak gimana pun pasti bebas, pasti gak ada yang marahin kan? Itu suka-suka kita kan adik-adik. Pulang ke rumah itu nyaman sekali kan adik-adik. Lalu apa yang ketiga? Dikatakan akan penghakiman. Roh Kudus itu akan membawa kita ke dalam penghakiman. Apa maksudnya? Fungsi Roh Kudus adalah menghakimi. Takut? Oh, tentu tidak.
Tidak ada yang harus ditakutkan ya adik-adik, apalagi ketika anak-anak sekolah minggu berjalan di dalam Tuhan. Menyenangkan orang tuanya, membantu mamanya, tidak mengganggu teman-temannya. Jadi, tidak ada yang perlu ditakutkan lagi ya adik-adik. Yang takut itu kalau dia banyak dosanya. Karena apa? Karena dia akan dihukum. Amin. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus di tengah-tengah kami. Bapa di dalam sorga, biarlah anak-anak-Mu bertumbuh hanya di dalam Engkau, di dalam Roh Kudus yang menggerakkan kehidupan mereka. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adikku terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah tiba di penghujung ibadah. Semoga adik-adik terberkati oleh firman Tuhan hari ini. Saatnya kita naikkan pujian kita, hidup ini adalah kesempatan. Mari kita berdoa seperti doa yang Yesus ajarkan kepada murid-murid. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama